Cina bukan cuma bisa niru loh, Cina punya inovasi loh. Negara pertama yang berhasil mengimplementasikan digital money, e-money itu ke Cina. Di Hangzhou, itu kita mau belanja dengan memakai uang itu nggak bisa. Kesuksesan ekonomi Cina itu kan dasarnya ada banyak karena mereka bisa memproduksi, meniru produk, memproduksi barang-barang murah ya. Kadang ada tendensi juga dengan menyalahin copyright, meniru sesuatu yang sebenarnya mengcopy, menjual dengan harga murah. Itu memang dasar awal mulainya perkembangan ekonomi di Cina. Keberhasilan Cina menyesuaikan bahkan mempengaruhi kebutuhan digitalisasi dunia adalah berkat tendensi inovatif Cina yang dikembangkan dan dipadankan dengan konteks lokal. Kombinasi beragam faktor tersebut mengangkat banyak perusahaan Cina hingga Cina menjadi salah satu ekonomi digital terbesar dunia. Tidak hanya memiliki hampir 1 miliar pengguna internet dan pertumbuhan transaksi e-commerce hingga 1,7 triliun dolar Amerika, kesuksesan ekonomi digital Cina adalah berkat inovasi di omnichannel retail, media sosial, on-demand services, mobilitas, fintech, health tech, dan bidang-bidang bisnis digital lain. Bagaimana budaya bisnis Cina mempengaruhi inovasinya di era digital? Oke, kita sekarang kan di eranya digital innovation ya, semuanya. Apalagi dengan adanya pandemik ini kan tema digital innovation itu menjadi sangat relevan ya. Boleh dibilang perusahaan yang tidak berhasil adopt dalam era digitalisasi ini ada kemungkinan tidak survive loh. Pandemik malah lebih membuktikan lagi nih siapapun harus bisa beradopt dengan digitalisasi, dengan inovasi yang ada di digital. Dan dalam konteks ini Cina boleh dibilang memberikan suatu kejutan loh. Tapi kita juga melihat beberapa tahun yang lalu Alibaba, Tencent dengan WePay dan Alipay-nya dia itu kan kayak semacam wake up call kepada dunia ya. Cina bukan cuma bisa niru loh, Cina punya inovasi loh. Negara pertama yang berhasil mengimplementasikan digital money, e-money itu ke Cina. Ide boleh dari Amerika, tapi kenyataan diimplementasikan dan dipakai secara masif itu awalnya di China, yang akhirnya melebar kemana-mana kan. Saya sempat beberapa tahun yang lalu pulang ke China. Itu sempat kaget sih kalau kita bicara tentang digital money. Sempat ada waktunya di Hangzhou, itu kita mau belanja dengan memakai uang itu nggak bisa. Kalau seandainya kita mau bayar, uang tetap diterima tapi nggak ada uang kembaliannya. Sekarang udah tidak lagi, karena sekarang pemerintah merasa tidak bagus juga semuanya digitalisasi dan mereka mencoba memperlambat bahwa kedua mata uang ini harus eksis lah, digital money dan real money-nya. Kebetulan kan saya tinggal di kota Alibaba dengan keluarga saya. Hangzhou itu kan kotanya Alibaba, tempatnya Jack Ma di sananya. Tempatnya Alibaba bereksperimen. Kebetulan saya juga punya banyak mahasiswa yang kerja di sana. Saya sempat sering ke head office-nya di sana. Alibaba kan sekarang masuk dalam salah satu perusahaan paling inovatif di dunia ya. Yang saya perhatikan di sana, kalau saya banyak ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang bekerja di sana, yang dibilang oleh mereka inovasi itu bukan kayak bagaimana kita meng-create ide-ide baru ya. Dalam digitalisasi, apa yang bisa dilakukan. Yang utama mereka lakukan sih mereka mencoba memperhatikan apa yang terjadi di luar. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di luar Cina. Kemudian mencoba bagaimana ide-ide yang ada di luar bisa diimplementasikan dalam konteks Cina dengan lebih baik, dengan lebih cepat, dengan lebih agresif, dengan lebih masif. Yang berarti di sini kan inovasi itu permasalahannya bukan hanya masalah ide ya. Inovasi tentunya pembaharuan, tapi yang penting adalah pembaharuan ide baru yang bisa diimplementasikan dan memberikan impact. Itu kriterianya. Dan Alibaba melakukannya dengan sangat-sangat bagus. Saya sempat beberapa tahun yang lalu dengan beberapa pengusaha Indonesia. Kita berkunjung di Hangzhou, ketemu dengan beberapa perusahaan. Waktu itu salah satu diskusi kita adalah tentang blockchain. Di mana di waktu itu di dunia, Cina salah satu yang paling awal menerapkan teknologi blockchain di dalam dunia bisnisnya. Kita bicara waktu itu kalau nggak salah tentang digital platform ya, yang berbasis blockchain. Waktu itu kita sempat nanya sih kepada direkturnya, bagaimana dengan risikonya untuk menerapkan blockchain yang teknologinya belum benar-benar matang. Direkturnya cuma memberikan quotation kurang lebih advisor kita, salah satu profesor dari Zhejiang University, bilang risknya itu worth it to try. Sehingga Cina bisa menjadi salah satu yang pertama di dunia. Nah ini kan kita menunjukkan adanya suatu trust ya, atau suatu kerjasama antara bisnis dengan universitas dan dengan pemerintah ya.
untuk mendrive inovasi ini. 2014 waktu saya masih profesor di Zhejiang University ini belum ada. Tapi 2 tahun yang lalu waktu kita melakukan benchmark study mengunjungi beberapa perusahaan Cina, mereka sekarang punya program yang namanya kayak semacam dual postdoc ya. Jadi orang bisa melakukan postdoc sambil tetap bekerja di R&D di dalam sebuah bisnis. Nah ini kan suatu integrasi yang luar biasa antara universitas, bisnis, dan regulation pemerintahnya untuk mendrive innovation. Yang menarik juga ya dalam konteks inovasi. Inovasi itu kan harus ada orang yang mau mencoba, mau mendukung sehingga inovasi ini bisa diimplementasikan kan. Yang berarti kalau kita coba ngelihat pusat-pusat teknologi di China itu kan bisa dibagi 3. Ada Beijing dengan Baidu, itu semacam Google-nya Cina. Kemudian Shenzhen Guangzhou dengan Tencent, kita kenal dari WeChat-nya, semacam WhatsApp, dan WePay, game, permainan-permainan game. Yang sekarang di Indonesia paling terkenal itu PUBG itu kan punyanya Tencent. Kemudian ada Hangzhou Shanghai. Hangzhou Shanghai kan dengan Alibaba. Bukan kebetulan bahwa Alibaba itu kan home base-nya adalah e-commerce. Dan dia ada di provinsi Zhejiang. Karena Zhejiang itu kalau di China itu kan terkenal sebagai provinsi atau orang-orang yang budayanya itu entrepreneurship. Entrepreneurship-nya itu mendekatin kayak gambling ya. Berani sekali mereka taking risk, mencoba sesuatu yang baru. Di mana dalam digital innovation e-commerce itu salah satu yang penting ya. Zhejiang itu kalau mereka berbisnis ya, itu sampai ekstrimnya itu kalau mereka mencoba suatu bisnis baru, di negara lain kayak di Indonesia orang mencoba bisnis baru biasanya kan ngetesnya tuh beberapa bulan ya, bahkan ada yang beberapa tahun. Kalau di Zhejiang itu kita ngomong hari loh. Sempat beberapa tahun yang lalu waktu istri saya masuk rumah sakit karena melahirkan, waktu dia pulang itu dia sempat kaget. Ini rumah kita bener atau enggak? Karena toko-tokonya udah ganti semua. Dalam hitungan hari. Untuk menunjukkan kayak style of entrepreneurship yang berbeda dari provinsi Zhejiang ini. Nah, satu lagi kalau kita bicara innovation dalam konteks digital innovation ya, dalam konteks technology based innovation. Kalau kita ngelihat dalam daftarnya the most innovative company in the world, 10 tahun terakhir ini kan makin banyak nih perusahaan-perusahaan Cina yang masuk di dalam daftar itu. Kalau kita bandingkan perusahaan-perusahaan barat, misalnya Apple, Google, Microsoft, itu kan dari awalnya DNA-nya memang perusahaan yang inovatif. Mereka lahir karena mereka punya suatu ide yang baru, zero to one boleh dibilang. Kemudian mereka besar dengan tetap continuously menunjukkan DNA mereka. Tapi model Alibaba itu kan awalnya adalah duplikatnya eBay ya. Kalau kita bicara Tencent, awalnya kan duplikatnya ICQ ya. Huawei juga di awal-awalnya kekuatannya bukan karena inovasi. Nah ini pertanyaan, penjelasannya apa? Di trilogi innovation yang kita sedang bahas di video ini, video 1, video 2, video 3. Di video 1 kan sempat kita bicara tentang I Ching ya. I Ching, kuah nomor 1, kita bicara tentang Xian, Creative Heaven, yang gambarannya itu adalah naga yang ada di langit ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat lebih detail, yang namanya satu kuah di dalam I Ching, itu ada 6 line. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di dalamnya. Dan di dalam kuahnya Xian, itu nasihatnya adalah selama kamu masih kecil, masih di kuah masih di line 1, 2, 3, itu kamu nggak boleh terlalu menunjukkan diri kamu. Kamu mesti banyak belajar, kamu mesti agak sedikit bertiarap lah di sananya, supaya kamu jangan sampai belum apa-apa udah diketok gitu. Tapi kalau kamu sudah sampai di line nomor 4, nomor 5, itu baru kamu boleh berkreasi, itu baru kamu boleh menunjukkan ide-ide kamu, apa yang kamu bisa. Nah kalau kita ngelihat perusahaan-perusahaan Cina kan agak sedikit seperti itu ya. Di awalnya kelihatannya mereka hanya mencontek lah, meniru, tapi begitu mereka besar, ternyata mereka potensi inovasinya nggak jelek kan. Kita ngelihat dengan hasil yang kita lihat lah, apa yang mereka hasilkan sekarang, tidak ada perusahaan yang bisa bilang bahwa Tencent itu tidak inovatif, Alibaba itu tidak inovatif, Huawei itu tidak inovatif. Nah nanti pertanyaannya kan, sebenarnya dari trilogi video ini, apa yang kita dapat sih untuk Indonesia di dalamnya? Tujuan kita sih maunya memberikan alternatif ya. Kita banyak tahu lah tentang teori inovasi barat ya. Bagaimana Amerika dengan inovasi-inovasinya. Jarang orang di Indonesia tahu tentang bahwa ada sesuatu yang terjadi di China nih. Dan cara mereka berinovasi itu beda loh. Mungkin ada juga beberapa hal yang kita bisa pelajarin ya.
ujung-ujungnya kan kita punya beberapa yang sama dengan Cina juga kan. Kita bukan sebuah negara yang sudah begitu maju dengan teknologinya yang begitu kaya seperti Amerika. Ada beberapa yang kita sama. Dan mungkin beberapa hal kita bisa belajar dari Cina, beberapa hal kita bisa belajar dari Barat. Indonesia sekarang dengan 4 unicorn-nya itu cukup menjanjikan. Di Asia Tenggara kita salah satu mungkin yang memiliki potensi terbesar. Dan kalau kita ngelihat Gojek itu inovatif banget loh. Gojek kalau dibandingkan dengan Uber, inovasi-inovasinya dia potensinya luar biasa. Yang berarti kan kita Indonesia itu nggak jelek. Kalau di teori psikologi dihubungkan dengan inovasi, biasanya inovasi dasarnya itu adalah diversity, heterogeneity. Dengan adanya suatu diversity, potensi adanya suatu ide baru, potensi adanya suatu cara baru, pendekatan baru itu seharusnya lebih besar. Jadi potensi kita untuk berinovasi itu luar biasa. Ini tantangannya sekarang. Bagaimana dari potensi ini bisa menjadi realisasi. Banyak pengamatan yang bilang potensi Indonesia besar banget, apalagi dalam konteks digital innovation atau dalam konteks inovasi yang secara umumnya. Gojek sudah membuktikan dan potensinya besar sekali. Pertanyaannya, yang lainnya bagaimana? Bagaimana kita bisa mendrive inovasi di dalam company dan di dalam bisnis kita masing-masing? Mungkin bisa sedikit belajar dari China dan tentunya dari Barat banyak informasi yang kita bisa dapat. Untuk Indonesia yang lebih maju, Indonesia lebih jaya, inovasi yang bisa memberikan dampak yang lebih besar.